Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, para pemirsa dimanapun saja berada, berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita yang saya kutip dari cnn.com dengan judul Nasdem Jokowi komplain Surya Paloh deklarasi Anies tanpa komunikasi. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkap Presiden Joko Widodo komplain kepada Ketua Umum Surya Paloh lantaran mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tanpa ada komunikasi. Sugeng mengatakan komplain tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu Surya Paloh di istana beberapa hari yang lalu. Salah satunya, ya dengan bahasa yang ringan, iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Tapi sebatas itu, tapi sebatas itu saja, kata Pak Surya. Kata Sugeng dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV Senin 30 Januari 2023 malam. Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dan Jokowi seperti dua orang sahabat dekat. Ia mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin membangun kebersamaan kembali. Bang Surya bilang Nasdem secara berpolitik, Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024, ujarnya. Sugeng mengatakan pengurus Nasdem lainnya enggan menggali lebih jauh hasil pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu. Ia menilai pertemuan itu menggambarkan secara simbolik hubungan Surya dan Jokowi akrab sekali kembali. Dan mohon maaf, dan itu secara simbolik dicerminkan akrab kembali, misalnya diantar kembali sampai ke mobil dan sebagainya. Pak Surya dan Pak Jokowi cairlah, kata Jokowi, Minggu 29 Januari. Jokowi sendiri tak mau merinci materi pembicaraan saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara Kamis lalu. Namun ia memastikan pertemuan berjalan normal. Mantan wali kota Solo itu juga sempat ditanya soal isu reshuffle atau perombakan kembali, perombakan kabinet. Mengingat 1 Februari mendatang bakal bertepatan dengan Rabu Pon yang kerap menjadi hari keramat Jokowi. Masa Rabu Pon? Bener. Ya nanti tunggu aja, ungkap Jokowi singkat. Nasdem merupakan salah satu partai koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Di sisi lain, Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pada Oktober 2022 lalu. Nasdem kini tengah membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk bersama-sama mengusung Anies di Pilpres 2024. Suara ketiga partai itu sudah cukup atau memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Ya, berita ini membahas tentang dipanggilnya Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu ke istana. Yang jadi pembahasan adalah kira-kira apa yang dibahas kedua tokoh ini antara presiden dan rakyat, ya, antara dua sahabat atau boleh dibilang dua kakak beradik, karena Surya Paloh lebih senior ketimbang Joko Widodo atau presiden kita. Mereka dianggap seperti kakak dan beradik yang dalam beberapa waktu terakhir ini dianggap memiliki kerenggangan hubungan, disebabkan karena Nasdem atau Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Diketahui bersama bahwa Anies Baswedan bukan merupakan tokoh yang didukung oleh istana atau Joko Widodo. Para pengamat menerka-nerka, mendebak-debak kira-kira apa yang dibahas oleh Pak Jokowi dan Surya Paloh, atau mengapa Surya Paloh dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi. Namun satu hal yang pasti, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh atau petinggi dari Partai Nasdem yang mengatakan bahwa satu hal yang pasti ketika pertemuan tersebut yang dibahas adalah tentang dicalonkannya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Pak Jokowi mempertanyakan kenapa tidak
kenapa kami tidak diberitahukan atau mengapa tidak dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan. Akan tapi pihak dari Nasdem menjawab secara diplomatis bahwa terkait pencapresan atau terkait tokoh siapa yang akan didukung, yaitu Nasdem tidak memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada presiden. Akan tapi mungkin yang dimaksud dengan presiden di sini adalah terkait dengan etika sebagai teman, etika sebagai sahabat dalam koalisi. Ya seandainya yang akan dideklarasikan oleh Nasdem adalah Ganjar Pranowo misalnya, atau Puan Maharani atau Prabowo Subianto, saya pikir hal ini tidak akan dipermasalahkan. Surya Paloh tidak akan sampai menghindar ke Jerman untuk agar tidak hadir di acara pernikahannya Kaisang putra bungsu dari Joko Widodo. Maka dari itu karena Anies Baswedan merupakan tokoh yang tidak diharapkan oleh Jokowi, maka ini menjadi permasalahan ini menjadi besar. Namun yang harus kita salutkan dari kalau kita bisa membandingkan antara Jokowi dengan Surya Paloh, perlu diketahui bersama bahwa Surya Paloh lebih senior dalam berpolitik sementara dibandingkan dengan Joko Widodo. Artinya dari segi kematangan dan sebagainya Surya Paloh jauh lebih matang dari Pak Jokowi. Akan tapi Jokowi lebih beruntung dia sebagai karena meskipun lebih junior daripada Surya Paloh, kan tapi dia yang bernasib atau dia yang memiliki suratan tangan, yang memiliki garis tangan sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Maksudnya di sini adalah mungkin yang diherankan oleh Pak Jokowi adalah kok bisa Surya Paloh mungkin kalau kita bisa menyebutnya sebagai pengkhianat ya, pengkhianat dalam berpolitik, mengingat pada tahun 2019 Nasdem merupakan satu-satunya partai yang paling dahulu mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. PDIP padahal PDIP pada saat itu lama setelah Nasdem mendeklarasikan Jokowi sebagai presiden. Itu artinya politik kita sangat dinamis, politik kita sangat pragmatis ya, bahwa tidak selamanya teman dalam politik itu akan menjadi teman. Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya musuh dalam politik itu akan menjadi musuh. Contohnya Prabowo sangat bermusuhan dengan Jokowi di Pilpres 2014 sampai 2019. Toh ujung-ujungnya bergabung dengan koalisi pemerintahan. Begitu juga dengan antara Jokowi dengan PDIP. Akhir-akhir ini kan kita sering kalau kita bisa membaca ya, kalau kita boleh membaca hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP kan kurang baik ya, kurang baik. Kita bisa melihat pada saat hultahnya PDIP beberapa waktu yang lalu itu bagaimana isu-isu yang dimunculkan oleh Jokowi misalkan terkait dengan isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu kan ditolak mentah-mentah oleh PDIP, yang seharusnya PDIP sebagai kader dari Pak Jokowi sebagai kader dari PDIP itu harus akan mendukung secara total, secara penuh apapun isu yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Akan tapi tidak seperti itu. Artinya meskipun itu adalah kelompok kita sendiri, itu tidak selamanya akan mendapatkan dukungan dalam seperti itulah kira-kira kondisi dalam perpolitikan kita di Indonesia. Maka dari itu terkait dengan ternyata dan para pengamat juga membaca bahwa bagaimana Jokowi begitu khawatir dengan pencalonan Anies Baswedan sehingga melakukan berbagai cara agar baik secara lemah maupun secara halus maupun secara kasar untuk melakukan penjagalan terhadap pencapresan Anies Baswedan di Pilpres yang akan datang. Ya, terkait dengan pemanggilan Surya Paloh ke istana, salah satu yang menjadi topik utamanya di sana adalah tentang pencalonan Anies Baswedan, yang dimana yang dipertanyakan oleh pihak Jokowi adalah mengapa tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu
sebelum akan mendeklarasikan seorang tokoh. Dan ini yang terus beliau sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa partai politik dalam mengusung calonnya itu tidak boleh sembrono, jangan ojo ke susu ya. Ya kira-kira seperti itulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.